بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. باب آداب دخول الخلاء. Ini bab menerangkan adab masuk kamar mandi. وإذا قصدت بيت الخلاء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى وفي الخروج رجلك اليمنى ولا تستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله. Faidah qasadta baital khala, apabila engkau bermaksud ke kamar mandi liqadha'il hajah, untuk qadha'ul hajah, faqaddim, dahulukan fid dukhul, ketika masuk, rijlakal yusra, kaki kiri, wa fil khuruj, ketika keluar, rijlakal yumna, kaki kanan. Sebaliknya, kalau ke masjid dibalik, atau tempat-tempat yang baik seperti Maghabir Aulia itu. Saya ingat Syekhuna Kiai Ahmad itu pernah keluar Batang sama pimpinan Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah ini kok bisa keluar Batang? Ya iya. Mungkin sering diajak mudzakarah, mubahatsah, sampai waktu itu sih belum sadar 100%, mulai remeng-remeng. Waktu saya ikut ini makanya tahu kejadian. Waktu mau masuk luar Batang, si pimpinan Muhammadiyah, pimpinan cabang bukan pimpinan atas, mau pakai kaki kiri, di stop sama Kiai Ahmad. Jangan, kalau ke tempat-tempat begini kaki kanan. Di masjid, Maghabir Aulia, apa saja. Ada kamar mandi yang kita harus tetap pakai adab, bukan kaki kiri. Itu yang saya tahu, itu orang-orang saleh itu kalau ke kamar mandi Habib Muhammad Muhdar, Habib, kan masih ada itu kamar mandi ya, Habib, saya alhamdulillah sudah ziarah ke situ, Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, itu jangan kaki kiri, itu beda lagi, itu tetap kaki kanan, jaga adab, jangan suul adab dengan wali-wali kutub. Saya tambahkan di sini, kamar mandinya Ustadzul Imam Habib Abdullah, kamar mandinya Imamul Habar, tetap dahulukan rijlul yumna, bukan yang yusra. Wala tastashib, dan jangan kau bawa syai'an, sesuatu, alaihi ismullahi ta'ala, yang ada nama Allah Ta'ala, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan dibawa masuk kamar mandi. Kalau doa-doa bagaimana? Ya, kata Habib Abdul Haddad, kalau doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, mau tidak mau kita sedang di dalam kamar mandi, baca dalam hati, jangan pakai suara. Itu pernah ada pembahasan begini, masalah doa-doa itu, apa hikmahnya di antara ajaran para masyayikh, doa ketika membasuh muka, doa ketika membasuh tangan kanan, tangan kiri, kan macam-macam itu doa. Yang mau tidak mau kita posisi sedang di kamar mandi, si kamar mandi dipakai kencing juga, dipakai buang air besar juga, jadi bagaimana ini? Itu dijawab sama Habib Abdul Haddad, baca dalam hati. Itu saya lupa di kitab apa pernah saya baca itu. Bacanya dalam hati, jangan pakai suara. Segitu saja keterangannya.
Dan pernah dibahas waktu saya belajar di Kiai Ahmad dulu. Suara ini kan nempel kan. Saut itu jirim. Zat. Ada bentuk. Dan bisa menempel. Di zaman modern dibuktikan suara itu bisa menempel. Buktinya bisa direkam. Zaman dulu kan pakai kaset ya. Ada pita ya. Itu kan isinya suara itu. Berarti akal menerima suara bisa menempel. Nah, kalau Anda sedang BAB atau sedang kencing, kan itu ada zatnya itu, si kencing dan si kotoran itu. Lah kalau nama Allah nempel di situ bagaimana? Kan kurang ajar. Karena itu di dalam agama dianjurkan kalau di dalam kamar mandi yang dipakai loh, yang dipakai kencing, dipakai BAB, jangan baca-baca doa. Sebab ini nanti nempel ini di kotoran. Beda lagi kalau khusus tempat wudhu, apa-apa itu. Sebab nempelnya di air wudhu terhormat. Masuk benda terhormat air wudhu. Tapi kalau air kencing dengan kotoran manusia itu tidak terhormat. Itu sebagian hikmah dari tidak bolehnya lafaz-lafaz yang diagungkan seperti asma Allah, asma'u Rasulullah, ayat-ayat untuk dibaca di Baitul Khala. Kayaknya ulama itu kalau nyuruh sesuatu pasti ada apa-apa. Melarang sesuatu ya pasti ada apa-apa. Kayaknya tinggal nurut aja. Tapi untuk tambah-tambah ilmu ya nggak apa-apa sih dicari. Ini hikmahnya apa? Ada rahasia apa? Itu biasanya adanya di kitab-kitab syarah. Wala tadkhul hasirar ra'si. Jangan kau masuk kamar mandi. Bahasa Jawanya gundulan. Tidak pakai peci. Kepalanya terbuka. Ini saya dulu pernah ketemu satu orang saleh. Almarhum Al-Habib Ali bin Muhammad, kalau nggak salah itu bin Muhammad ya, Al-Haddad, Tegal, rahimahullah, sudah meninggal. Beliau itu salah satu murid Habib Alwi Bogor. Habib ngalami banyak riwayat-riwayat ilmu-ilmunya Habib Alwi, keterangan Habib Alwi saya dengar dari beliau. Habib Alwi Bogor itu yang makamnya di sebelah Habib Abdullah bin Muhsin. Beliau boleh dibilang murid terdekat Habib Abdullah bin Muhsin dan yang mengumpulkan salah satu. Ada beberapa yang lain. Salah satu yang mengumpulkan kalam Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Itu saya dengar dari Ami Ali, Habib Alwi itu kan pakai sorban terus ya. Tapi kalau mau ke kamar mandi, sorbannya dilepas, ada peci kecil itu. Ada kopiah kecil di kepala beliau. Jadi nggak pernah beliau masuk kamar mandi hasirar ra'si. Itu cara beliau menjaga supaya tidak hasirar ra's, gitu caranya. Ya, imamah tetap ada peci kecil. Saking tidak maunya beliau masuk birkah tanpa penutup. Wala hafiyal gadamain. Bahasa Jawanya ngodok. Tidak pakai sandal. Gadamain dua tapak kaki. Hafi tidak pakai sandal. Nah ini doanya, ini wirid, ini sudah wirid ini. Wa qul 'inda ad-dukhul bismillah. A'udzu billah minar rijis wan najis al-khabith al-mukhbith asy-syaithanir rajim. Aku berlindung billah dengan kudratullah, minar rijis dari kotoran, wan najis dari najis, al-khabith yang busuk, al-mukhbith yang membusukkan, asy-syaithanir rajim yaitu setan ar-rajim.
yang dirajam, yang dilempar. Memang tempatnya setan itu ya, kamar mandi ya. Kamar mandi itu salah satu tempat favorit iblis dan anak cucunya. Jadi tempat yang busuk-busuk, yang bau-bau, yang ada kencing, ada kotoran, sampah, yang gitu-gitu. Itu tempat favoritnya iblis dan anak cucunya. Bagaimana kalau kelihatannya indah? Itu indah di matamu, tapi di mata ahlullah busuk. Karena ada ceritanya itu. Saya baca di Jami' Karamatul Aulia, Habib Umar bin Hafid juga membawa riwayat ini. Saya nggak tahu apa Habib Umar menukil dari Jami' atau dua kejadian dari dua mursyid tapi maknanya satu. Yang jelas ada di rekamannya Habib Umar, ada, saya baca di Jami' juga ada. Ringkas cerita, ada seorang murid, kalau di Jami', kalau saya tidak salah ingat itu muridnya itu Sayyidi Ibrahim Al-Madbuli. Si murid ini sampai berkata kepada gurunya, saya nggak butuh lagi sama kamu gitu. Saya sudah futuh, sudah kebuka alamul malakut. Ini saya ringkas cerita ya. Kalau yang diriwayatnya Habib Umar bin Hafid, bainal isya'in itu. Si murid biasanya bainal isya'in ikut aurad sama si guru, tahu-tahu nggak mau lagi. Akhirnya si mursyid bilang, ya sudah, saat kamu mau kebuka itu jam berapa nanti saya ada di situ. Ringkas cerita, si murid ini di dalam pandangan dia melihat surga. Jannat tajri min tahtiha al-anhar. Surga yang di bawahnya ada anak-anak sungai yang indah sedang mengalir. Dia melihat buah-buahan yang ranum, melihat sayuran-sayuran yang hijau. Surga dengan segala keindahannya, dia nikmati itu. Dibiarkan dulu sama gurunya. Dibiarkan selesai. Akhirnya sama si syekh, saya lupa itu pakai bacaan apa enggak itu. Yang penting sama si syekh dikembalikan ke alam ini, ke alam nyata. Ini yang ada hubungan dengan yang kita bahas. Begitu kembali ke alam nyata, ternyata dia sedang berada di tumpukan sampah, mazbalah. Sampahnya orang-orang kota itu. Jadi gunung sampah yang menggunung. Uniknya apa? Dalam pandangan dia surga ini sampah ini. Ini 100% loh. Bukan 50% ini, bukan 75%, 100% betul-betul melihat surga, merasa di dalam surga. Ya enak. Nikmatnya itu dirasakan. Itu gawatnya orang yang nggak punya guru itu kan di situ. Jadi tidak ada terbersit di dalam hati si murid, ini bukan surga, tidak ada. Sebab nyata, yang dia paham surga itu seperti apa, terjadi itu. Jadi pandangan mata murid itu masih sangat-sangat rentan ditipu setan. Tapi kalau guru yang punya basirah nafidah, pandangan mata batinnya tajam, dan si guru pasti zakir. Itu rahasianya. Kalau orang menjadi syekh, mursyid, pasti 24 jam zikrullah. Setan gak bisa dekat kan. Masalaka Umar fajjan, ila wasalaka syaitan fajjan akhar. Karena Sayyidina Umar bin Khattab zakir. Selalu zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi gak bisa setan mendekat. Jadi dalam pandangan si murid surga, kenyataannya mazbalah, sampah. Nah memang si setan itu favoritnya di situ, di tempat yang bau-bau, banyak kencing, banyak kotoran orang, banyak sampah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saudara Imam Sayyidina Maulanul Walid
Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih radhiyallahu taala anhu selalu menekankan kan harus punya guru, syekh, mursyid itu diulang-ulang terus, sebab memang bahaya ya. Nggak bisa orang suluk sendiri, itu nggak bisa. Kayak gitu, setan bisa membuat murid ini betul-betul merasa sedang fil jannah, padahal fil mazbalah, di tempat sampah. Bahaya setan ini. Was'adika syekh bikulli hila fahuwa al-muradu bibtighal wasilah man lam yakun syekhuhu dan dalila fa syekhuhu syaitan fil khayali. Ini itu sering dibawa oleh Ustadz Imam, syairnya Alamatul Dunya Al-Habib Rahman bin Abdullah Al-Fiqih. Siapa orang yang tidak punya guru, gurunya dia adalah syaitan di dalam khayalan. Wa indal khuruji, dan ketika keluar baca doa ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abgha alayya ma yanfa'uni. Ini nuskhah yang di saya ini ya alayya. Barangkali ada yang nuskhah lain via ya mungkin riwayatan, tapi yang saya pegang nih wa abgha alayya. Kalau yang saya hafal wa abgha via. Wallahu alam, mungkin ada riwayatan. Ghufranaka, kami mohon ampunanmu. Alhamdulillah, segala puji lillah milik Allah alladzi adhaba, yang telah menghilangkan anni dari aku mayudini, apa-apa yang menyakitiku, wa abqa, dan menetapkan alayya bagiku ma yanfa'uni, apa-apa yang bermanfaat untukku. Jadi kalau sudah dipaham bahwa kamar mandi itu tempat favorit setan, maka dianjurkan ketika kita di kamar mandi supaya zikir kepada Allah Ta'ala itu dinaikkan. Ini orang sering salah paham ya. Justru mereka menyangka di kamar mandi nggak boleh zikir. Saya tanya dulu. Saya dulu pernah nanya ke Syekhuna Abu Yahya waktu saya diijazai zikir qalb Allah Naqsyabandi itu. Ladiriya Naqsyabandiyah punya beliau itu. Terus kalau di kamar mandi itu bagaimana? Kan harus dibaca terus itu. Kata Abu Yahya, nggak apa-apa, tetap dibaca dalam hati. Itu kan kalau Naqsyabandi itu zikir sir, membaca Allah di dalam hati. Tetap dibaca. Yang nggak boleh pakai suara. Tadi sudah saya bahas kan. Terjadi kesalahpahaman, salah kaprah, orang menjauhi zikir ketika di kamar mandi, dianggapnya kurang ajar kepada Allah. Keliru ini. Keliru. Kalau orang ketika di kamar mandi, dia dengan niat hormat kepada kalimat-kalimat Allah, kemudian dia tidak zikrullah di kamar mandi, jadi sasaran setan. Padahal itu tempat yang terbanyak setannya, tempat favorit setan adalah Baitul Khala. Nah, ini salah kaprah ini pemahaman. Justru perbanyak zikir. Tapi tolong diingat loh, tidak boleh keluar suara. Zikir sir. Satu lagi yang boleh, tafakkur. Nah, itu boleh. Kalau Anda bukan aliran Naqsyabandi atau tidak mengamalkan zikir sir atau tidak mengamalkan zikir nafas, biasa-biasa saja zikirnya, pakai tafakkur. Kalau tafakkur tentang azamatullah, tafakkur tentang asma Allah, sama saja dengan zikir itu. Itu mengusir setan juga. Itu sekedar yang saya tahu itu ya, di dalam berkah itu ibadah yang bisa kita kerjakan yang mengusir setan ini, yang untuk sebetulnya sih orang istinja itu ibadah juga, mandi junub ibadah, wudu ibadah, itu semua imtithal amrillah. Tapi yang ia terudi syaitan yang ini, zikir sir, membaca Allah atau la ilaha illallah di dalam hati, atau tafakkur, mentafakuri asma Allah, mentafakuri apa saja yang berhubungan dengan Tuhan. Itu juga sama, ya terus syaitan, mengusir syaitan. Justru kalau bisa penuh dari awal masuk sampai keluar tafakur terus.
zikir terus supaya ketika di kamar mandi kita tidak bisa didekati oleh asy-syaitan ar-rajim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.